What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Sanjel Fikar. Ya, di video kali ini gue akan ngasih tau ke kalian fitur iOS 15.2 yang tersembunyi pada iPhone. Dan ini fix banget, kalian harus nonton sampai selesai. Jadi kita akan ngebahas fitur-fitur yang sebelumnya juga. Di video sebelumnya udah gue bahas, tapi kita nggak tahu cara penggunaannya. Dan ini ternyata tersembunyi cara-caranya. So, apa aja fitur tersebut? Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, oke coy. Pembahasan pertama terkait fitur iPhone Part and Service History. Dan fitur ini hanya ada di iPhone XR hingga iPhone 13 series. Fitur ini cukup banyak yang nanyain, bang, kok gua nggak ada ya di settingan, di general, lalu di about, kok gua nggak muncul ya untuk terkait iPhone Part and Service History-nya. Ya sama, iPhone 13 Pro gue juga nggak muncul cuy. Lah, terus kenapa bang kagak muncul? Berarti bohong Apple ya, fiturnya kagak muncul sebenarnya. Nggak, Apple itu nggak bohong cuy. Memang kitanya aja yang salah nanggep atau salah mengerti. Ternyata kalau kalian buka link di description di bawah, sebagai sumber itu adalah laman resminya Apple Support. Dan di sini kita sama-sama baca yuk. Di bagian sini iPhone Part and Service tertuliskan di paling bawah, di bagian bawah lebih tepatnya. Di sini ada tulisan, if the battery, display or camera have not been replaced, then you want see Part and Service History. Dan itu artinya jika baterai layar atau kamera belum diganti, Anda tidak akan melihat riwayat suku cadang dan servis. Seperti itu. Jadi intinya kalian harus melakukan pergantian dulu, baru riwayat tersebut akan muncul di bagian setting, general, lalu about, kayak gitu ya. Sama kok cuy, di gue juga nggak ada nih iPhone 13 Pro ya. Ternyata memang karena gue belum melakukan pergantian part tersebut atau service tersebut, kayak gitu. Bang, tapi gue udah ganti spare part dan service, cuma tetap nggak muncul tuh. Nah, pertanyaan bagus. Jadi setelah gue telaah lebih dalam dan gue cermati, mungkin ya ini kemungkinan karena ganti spare part dan service-nya itu sebelum iOS 15.2 gitu loh. Kalau kalian ganti spare part atau servisnya setelah atau pada saat di iOS 15.2, mungkin fitur tersebut akan muncul di settingan general dan about, kayak gitu. Jadi memang ada contoh juga nih ya dari followers gua, tapi ini contoh aja. Dia mengirimkan bukti kalau dia muncul meskipun iPhone-nya belum diservis atau melakukan pergantian spare part tersebut. Dan unit tersebut dia beli second atau dia bayarin punya temennya yang memang bekerja di USA, kayak gitu. Dan ini contohnya gua kasih tahu. Tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk Hafidz Lukman Hakim yang sudah mengizinkan gua untuk ngepost screenshot ini dan sudah memberikan info terhadap gua. Jadi di sini dia mencontohkan kalau dia part and service history-nya dia muncul terkait display ada tulisannya genuine part seperti ini ya. Dan ini adalah iPhone second yang dia beli punya temennya yang bekerja di USA. Secara second ini iPhone 12 Pro kayak gitu. Jadi dia muncul kayak gitu. Nah, cuma kita nggak tahu ya iPhone tersebut sudah diganti spare part atau belum, atau sudah pernah diservis atau belum. Cuman dari si Hafidz ini menginfokan kalau dia belum pernah melakukan pergantian spare part ataupun dia belum melakukan servis juga kayak gitu. Cuman intinya kita mengacunya pada laman resminya Apple ini aja ya, bahwa kalau emang nggak muncul setelah update iOS 15.2 berarti belum pernah adanya diganti spare part ataupun servis kayak gitu, seperti dijelaskan di website ini aja. Jadi teman-teman nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, kita sama-sama nggak muncul kok. Gue juga nggak muncul meskipun gue sudah ganti region Apple ID gue di sini. Nih kalian bisa lihat ya, regionnya sudah Unit States, tapi tetap nggak muncul juga. Ternyata memang bukan masalah region ataupun masalah device yang bermasalah atau apapun. Kayaknya memang hanya pada mengacu pada laman Apple Support, di mana di situ menjelaskan kalau emang nggak muncul pada saat setelah update iOS 15.2 berarti belum pernah adanya penggantian servis gitu. Kalau misalkan kalian sudah mengganti servis, ya mungkin karena itu sebelum iOS 15.2 kayak gitu cuy. Bisa dipahami ya, cukup bisa dimengerti ya penjelasan gue ya, kayak gitu. Jadi udah kita solvein aja masalah tersebut, nggak usah dibicarain lagi. Kita tunggu aja kalau memang kalian mengganti spare part ataupun servis iPhone kalian, harusnya history tersebut muncul. Tapi pastikan iPhone kalian sudah di iOS 15.2 kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu fitur tersembunyi ini adalah kalian dapat mengatur ulang dan menghapus iPhone yang terkunci tanpa perlu terhubung ke PC ataupun ke iTunes. Jadi kalau kalian lupa passcode terus menerus ya kan, nanti kan try again 1 menit, try again 5 menit, try again 15 menit, terus menerus kalian coba passcode iPhone kalian lalu kalian lupa ya, nanti akan ada fitur erase iPhone di bagian bawah kanan sini. Oke, kita cobain aja langsung. Di sini gua akan cobain dengan iPhone 6s gua dulu, lalu nanti 13 Pro gue cobain juga. Ya, di sini gue menggunakan iPhone 6s gua, WiFi-nya terhubung ya. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, di sini gue akan coba salahkan passwordnya berkali-kali ya. Terus misalkan salah password terus nih. Nah, dia akan try again 1 menit kayak gini. Nanti ketika kalian masukkan passcode lagi, kalian salah kembali, dia akan try again 5 menit. Seterusnya sampai try again 15 menit, maka akan ada tulisan erase iPhone. Oke, ini sudah 1 menit ya, kita cobain. Sekarang yang iPhone 13 Pro gue akan cobain di sini. Misalkan gue buat salah dulu ya passwordnya. Ya, gue salahkan password
passwordnya. Ya, iPhone 13 Pro gue juga sudah try again 1 menit ya. Jadi sudah salah passwordnya untuk dimasukin. Nama fiturnya ini security logout ya. Oke, kita tunggu sampai nanti dia sudah balik lagi ke tampilan lock screen. Nanti kita salahkan passwordnya lagi. Try again 5 menit, lalu kita coba lagi, akan try again 15 menit. Nah, seperti ini nih. Sudah ke lock screen kembali, kita akan coba salahkan lagi passwordnya. Nah, seperti ini, try again in 5 menit ya. Nanti yang 13 Pro juga akan sama seperti itu, tapi yang akan gue erase iPhone-nya atau gue akan coba hapus iPhone-nya, reset iPhone-nya yang 6s aja. Oke? Ya, kita sama-sama nunggu ya. Karena ini lumayan 5 menit, yang ini 1 menit nih. Ya, yang iPhone 13 Pro-nya sudah masuk ke lock screen lagi, kita coba salahkan lagi passwordnya. Nah, try again 5 menit juga ya, sama-sama try again 5 menit nih sekarang. Kita tungguin, nanti akan masuk ke lock screen lagi, kita salahkan lagi, lalu nanti akan try again 15 menit dan akan ada tulisan security logout. Lalu ada fitur di bawahnya di bagian sininya, erase iPhone, kayak gitu tulisannya. Oke, kita nanti tungguin aja ya. Ya, kedua iPhone ini sudah masuk ke lock screen lagi ya, setelah tadi try again 5 menit ya. Sekarang kita coba salahkan lagi passwordnya. Untuk yang iPhone 6s dulu. Nah, ada muncul security logout kayak gini kan. Sekarang yang iPhone 13 Pro gue salahkan juga passwordnya. Nah, sama-sama ada tulisan try again 15 menit seperti ini, dan ini tulisannya security logout. Oke, tuh sama-sama memasuki fitur di mana security logout. Kalian tinggal pilih yang erase iPhone seperti ini, lalu kalian tap erase iPhone lagi. Kalian perlu ingat password Apple ID kalian gitu. Jadi kalian harus ingat password Apple ID kalian, dan tentunya kalian juga harus terhubung WiFi seperti di sini ya. iPhone 6s gue sudah terhubung WiFi. Oke, sekarang gue masukkan passwordnya terlebih dahulu. Ya, gue sudah masukkan password Apple ID gue. Kita tinggal tap masuk aja. Oke, langsung loading dan langsung gelap seperti itu. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Coba kita cek. Oh ya, dia lagi nge-restart kayaknya, lagi mati. Soalnya ditekan-tekan tombol powernya nggak nyala. Oke, kita tungguin aja sampai dia nyala lagi ya. Ya, dia nyala sendiri ya. Berarti benar tadi nge-reset alias erase all content and setting ya. Cuman dinamakan fiturnya security logout. Jadi kalian kalau lupa passcode atau password iPhone kalian nggak perlu lagi menghubungkan iPhone kalian ke iTunes atau komputer sekalipun. Kalian cukup salahin aja terus passwordnya sampai muncul tulisan security logout seperti tadi udah gue jelaskan. Ada tulisan di mana try again in 15 menit. Nanti kalian pilih erase iPhone. Catatan, ini hanya ada di iOS 15.2. Jadi kalian kalau yang masih di bawah iOS 15.2 harus menggunakan seperti cara sebelumnya, terhubung ke iTunes atau terhubung ke PC kalian atau komputer kalian, kayak gitu coy. Ya, ini sedang loading, kita tungguin aja sampai prosesnya selesai. Catatan lagi, gue ingetin, cara ini akan menghilangkan data kalian. Jadi pastikan iPhone kalian tuh memang daily backup setiap harinya ke iCloud kalian atau ke iTunes kalau kalian memang mau manual. Kalau gue sih biasanya daily backup ke iCloud gitu loh. Nah, selesai. Nice. Oke, sudah ke-reset ini. Oh iya bener, udah ke-reset, udah ke awal lagi. Ya udah, setelah ini kalian setup seperti biasa ya, seperti halnya iPhone baru ya. Segala macamnya kalian continue aja terus, connect ke WiFi dan lain sebagainya sampai masuk ke home screen lagi. Tentunya pastinya akan login Apple ID kembali. Jadi ini bener-bener fitur reset all content and setting atau erase all semuanya dibuat secara apa ya, gue menyebutnya online kali ya. Disebutnya security logout ini online jadinya, dimana kalian nggak perlu lagi terhubung ke iTunes ataupun restore via iTunes. Ya udah, kita lanjutin ke pembahasan selanjutnya aja ya. Cukup sampai sini aja. Kalau gue lanjutin sampai setup iPhone-nya ya lama lagi. Kalian juga udah tahu lah ya setup iPhone bagaimana. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait notification. Nah, banyak yang salah paham nih. Di sini notification-nya adalah bukan notification center, tapi notifikasi summary. Pahamin ya, beda loh center sama summary. Di sini kalian bisa lihat sendiri notifikasi summary gua. Tampilannya memang baru. Kalau misalkan notification center memang berbeda sama summary gitu loh. Meskipun sama-sama di notification center gitu. Kalau kalian tidak menggunakan notification summary, kalian tidak akan dapatkan tampilan tersebut. Perbedaannya. Nah, adanya di mana? Di setting. Lalu kalian pergi ke notification. Nah, di sini kalian schedule summary-nya kalian enable. Nah, tapi di sini gue sarankan jangan aplikasi-aplikasi yang menggunakan messaging seperti WhatsApp. Intinya seperti Instagram chatting dan lainnya lah ya. Messenger, Telegram gitu-gitu, iMessage. Jangan kalian enable tuh. Kalian bisa lihat sendiri WhatsApp nggak gue enable, Telegram nggak gue enable. Kayak gitu. Tapi seperti Instagram, YouTube, Google dan lainnya gue enable. Karena kalau kalian enable WhatsApp, kalian tidak akan menerima notifikasi WhatsApp. Kenapa? Karena notifikasinya dimasukkan ke dalam summary tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian tidak memasukkan ke dalam notifikasi summary, dia akan tetap seperti biasa akan muncul notifikasinya kayak gitu. Jadi bisa harus dipahami ya. Perbedaannya yang baru adalah notifikasi summary, bukan notifikasi center seperti biasanya kayak gitu. Selanjutnya adalah pembahasan iPhone Findable. Jadi pada saat di bagian update iOS 15.2 di Learn More-nya, gue kasih tahu ya. Di sini sebenarnya ada tertuliskan Find My Can Located iPhone for up to 5 hours when in power reserve. Jadi di sini yang dimaksud adalah kalian tetap bisa melacak iPhone kalian dengan kondisi mati, tapi ditambahin waktunya. Mungkin sebelumnya nggak sampai 5 jam, sekarang up to 5 jam. Dan ini sebenarnya udah gue bahas juga di
video gue sebelumnya yang ini. Nah, di situ cara penggunaannya itu sebenarnya fitur tersebut hanya ada di iPhone 11 series sampai 13 series. Jadi kalau kalian matikan iPhone kalian seperti ini. Nah, jadi kalau kalian matikan iPhone kalian akan ada fitur seperti ini. iPhone findable after power off. Kalau kita tap akan muncul seperti ini. Ini berguna ketika kalian kehilangan iPhone kalian dalam kondisi mati. iPhone kalian akan tetap bisa dilacak ya, asalkan caranya menggunakan aplikasi Find My App juga ya. Seperti di video gue sebelumnya yang tadi udah gue bilang, di situ gue jelaskan cara penggunaannya bagaimana dan rentan waktunya ditambahkan sama Apple up to 5 jam. Jadi dalam satu hari 5 jam ke depan iPhone kalian kondisinya mati atau power off tetap bisa dilacak, oke? Dan itu sudah gue buktikan cuy di video sebelumnya, bener-bener bisa terlacak lokasi iPhone kita ada di mana meskipun dalam kondisi mati ya, kayak gitu. Jadi itu sangat berguna banget ya. Dan selanjutnya makro control yang ada pada kamera. Kalau kita buka kamera seperti ini, kita dekatkan objek seperti ini ya, akan ada toggle seperti ini nih, kalian bisa lihat ya, ada toggle-nya, toggle makro. Nah, toggle makro ini hanya ada di iPhone 13 Pro series, 13 Pro dan 13 Pro Max. Kalau kalian menggunakan iPhone 12 Pro, iPhone 12 atau iPhone 11 atau iPhone di bawahnya lagi, kalian tidak akan mendapatkan fitur tersebut karena fitur ini hanya ada di iPhone 13 series, yaitu makro foto atau fiturnya namanya makro control kayak gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan communication safety di message. Nah, ini penting banget nih ternyata cuy. Tapi sayangnya tidak semua dapat menggunakan. Sebenarnya bukan tidak semua sih, kalian dapat menggunakan tersebut asalkan kalian memiliki akun child atau akun anak gitu. Dan seperti yang gue baca juga di laman resminya Apple Support, kalian juga bisa baca bareng, linknya ada di description juga. Di sini juga digaris bawah ini cuy, the communication safety feature require iOS 15.2 atau paling terbaru. Jadi pastiin cuma ada di iOS 15.2 dan tentunya ini akan ada ketika kalian sudah meng-add akun child di Apple ID Family Sharing. Jadi kalian bisa menggunakan fitur ini buat anak-anak kalian ketika teman-teman di sini memang punya anak dan dikasih iPhone. Apple ID-nya harus di-add di mana? Di bagian setting, lalu di profile. Nah, pada saat di Family Sharing ini kalian kan add member nih. Nah, pada saat add member kalian pilihnya yang create account for child. Nah, disinilah kalian add dulu Apple ID tersebut, birthday-nya segala macam sampai prosesnya selesai, baru akan muncul di bagian screen time ya di sini family. Di sini nanti akan ada family, lalu kalian bisa atur fitur tersebut. Ya, itu aja sih sebenarnya fitur iOS 15.2 yang tersembunyi pada iPhone. Gue rasa kalian fix harus nonton video ini karena memang ini mungkin menurut gue ini tersembunyi ya, karena apa ya, kita juga nggak terlalu mengerti banget dan di sini gue jelaskan karena gue udah explore lebih dalam. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan silakan di kolom komentar tambahkan, atau kalian mau kasih tahu lagi fitur tersembunyi lainnya silakan aja. Mungkin nanti akan gue bahas lagi di next video selanjutnya kayak gitu ya. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, fitur-fiturnya tersebut yang udah gue jelaskan cara fungsionalnya dan cara penggunaannya, kenapa tidak ada dan bagaimana bisa ada kayak gitu. Dan gue udah menjelaskan, semoga itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.